aliman hayatan ihsan basiran mutakaliman Allah adam hutus pana mumasalatul lil hawaisi iliyadu ila ghairi ta'adudu tajul karoha jalul maitun samamun amaratul adijan gairan jailan maitan asamu Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la haula wa la quwata illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita teruskan pengajian yang lalu masih tentang bab ahdats allati tangkudul wudu, bab hadas-hadas yang bisa membatalkan wudu. Kali ini menginjak kepada pasal pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal wa amman naumu fayunggaru fihi. Adapun hadas yang jenisnya tidur yang bisa membatalkan wudu itu telah didiskusikan, sedang didiskusikan oleh musonef waktu itu. Jadi waktu itu musonef Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi sedang mendiskusikan dengan kawan-kawan beliau tentang hadas yang berupa tidur. Jadi hadas yang berupa tidur itu telah didiskusikan oleh beliau. Apa hasil diskusinya? Wa in wajada minhu wa huwa mudtaji'un. Kalau orang itu tidurnya dalam keadaan miring, baik miring kanan maupun miring kiri, tidurnya itu miring. Au mukibun, atau tidurnya telungkup, tidurnya murep. Au muttaqiun, atau tidurnya itu bersandar. Jadi kalau orang tidur melumah itu sama dengan orang tidur bersandar. Jadi bila orang itu tidurnya miring atau tidur murep atau tidur bersandar, wudunya batal. Jadi orang bila tidurnya murep, tidurnya miring, tidurnya bersandar, maka wudunya batal. Maka hati-hati ketika sholat Jumat tidur menyandar pada dinding, menyandar pada tiang masjid, itu batal wudunya karena tidurnya menyandar. Jadi tidur yang membatalkan wudu itu diantaranya tidur miring, tidur murep, tidur nyandar. Tidur miring, tidur murep, tidur nyandar itu batal wudu. Lalu gimana kalau tidurnya terlentang, lurus punggungnya di lantai? Yang namanya menyandar itu meletakkan punggung baik di lantai maupun di dinding atau di tiang. Kalau menyandar itu batal hukumnya. 5 ruwiya Ali karramallahu wajhah, berdasarkan riwayat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainani wika usahi. Al-ainani, dua mata itu, wika'u tali, asahi dubur. Dua mata itu adalah tali dubur. Faman nama falyatawaddo. Siapa orang yang tidur maka berwudulah. Ternyata mata ini adalah tali dubur. Maksudnya ketika mata ini tertidur, maka duburnya lepas talinya. Ketika lepas talinya, ya tentu gampang yang di dalam itu keluar. Oleh karena itu, kalau orang tidur jadi
batal. Kenapa? Dasarnya adalah orang batal itu kalau ada sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Sementara mata itu dikatakan wika usihi, dikatakan adalah tali dubur. Maka ketika dua mata itu adalah wika usihi, tali dubur, ketika kita tidur maka talinya terlepas. Kalau tidur terlepas, kalau terlepas otomatis ada sesuatu yang keluar dari dalam dubur itu, maka batal wudhunya. Maka dikatakan faman nama falyatawaddo, siapa orang yang tidur maka berwudulah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Darimi, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa in wajada minhu wa qa'idun, kalau orang itu tidur tapi tidurnya dalam keadaan duduk. Wa mahallul hadasi mutamakkinun fil ardi, duduk di mana tempat keluarnya hadas itu anteng di tanah. Artinya duduk itu tempat keluarnya hadas, yang di sini dalam hal ini berarti duburnya menyumpel pada lantai, menyumpel pada tanah, artinya disumpel oleh lantai, ditekan ke lantai, jadi langsung ke lantai seperti duduk bersila itu kan duburnya itu napak ke lantai. Fa innahu qala fil buaiti, orang yang tidur sementara duburnya napak ke lantai, disebutkan di dalam kitab Al-Buaiti yang wudunya tetap batal. Wa huwa ihtarul Muzani, dan ini juga yang dipilih oleh Imam Muzani. Imam Muzani juga mengatakan kalau tidur walaupun duburnya itu menapak ke lantai tetap batal. Li hadis Ali karamallahu wajah, berdasarkan hadis Ali karamallahu wajah. Apa hadis Ali karamallahu wajah itu? Ainani wika usihi, dua mata itu adalah tali dubur. Faman nama falyatawaddo, siapa yang tidur maka wudhulah. Apapun bentuk tidurnya, apapun kondisi tidurnya, apapun formasi tidurnya. Jadi orang yang tidur bagaimanapun caranya, tali buritnya lepas. Kalau tali buritnya lepas maka batal wudhunya. Oleh karena itu menurut Imam Al-Buaiti ini adalah salah satu dari murid kesayangan Imam Syafi'i, dan juga tentang wudhu, batal wudhu orang yang tidur ini juga menjadi pilihan Imam Muzani. Imam Muzani juga menyebutkan begitu, sama pendapatnya Imam Al-Buaiti dan pendapatnya Imam Muzani itu sama. Orang tidur bagaimanapun kondisinya tetap batal wudhu. Berdasarkan hadis Sayyidina Ali karamallahu wajah tadi, dikatakan di situ al-ainani wika usihi faman nama falyatawaddo. Dua mata itu adalah tali dubur, siapa yang tidur maka berwudhulah, artinya batal wudhunya. Li'anna ma naqadal wudhu fi halil iltijai, karena yang membatalkan wudhu karena tidur miring saja batal wudhu. Naqadha fi halil qu'ud, maka batal juga lah tidur dalam posisi duduk. Tidur posisi miring saja, tidur dalam posisi tidur miring batal wudhu, tidur pada posisi duduk pun juga batal wudhu. Kalau ahdasi, maka orang yang tidur dalam keadaan duduk itu seperti juga hadas-hadas yang lain. Fal mansusu fil kutubi, adapun yang ditulis dinaskan di dalam beberapa kitab, annahu la yang kudu duduk, tidur dalam kondisi duduk seperti itu tidak batal wudhu, tidak batal wudhunya. La yang kudu wudhu'uhu, tidak batal wudhunya. Oh, dalam beberapa kitab yang lain Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi menyebutkan di dalam beberapa kitab fikih yang lain, tidur dalam kondisi duduk seperti itu tidak batal wudhunya. Apa dasarnya? Lima ruya Anas, dasarnya adalah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata,
karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa riwayat dari Anas itu menjelaskan ada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah itu kan orangnya patuh gitu, nggak ada yang berontak-berontak, nggak ada yang protes-protes, nggak ada. Ada sih dalam riwayat itu ada yang protes, tapi itu tidak disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mengatakan Rasulullah tidak adil waktu membagi tentang ghanimah. Waktu membagi tentang ghanimah harta rampasan, Rasulullah dikatakan tidak adil. Padahal itu sudah adil menurut Rasulullah SAW. Karena apa yang menurut Allah adil, apa yang menurut Rasulullah adil, itulah keadilan yang sebenarnya. Sementara dia merasa karena dikasih sedikit, dia merasakan tidak adil Rasulullah. Akhirnya mencaci maki Rasulullah. Itu yang celananya cingkrang-cingkrang itu, yang suka mengkafir-kafirkan orang itu. Nah, ada orang yang seperti itu, waktu itu menghadap pada Rasulullah, mengatakan Rasulullah tidak adil karena pembagiannya tidak rata, karena Rasulullah membagi itu sesuai dengan kadar keimanan sahabat-sahabatnya. Nah, sahabat Rasulullah itu orangnya patuh gitu, sahabat Rasulullahnya patuh. Nah, pada saat itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang tadirunal isya, saat itu menunggu datangnya waktu isya. Sahabat Rasulullah itu kan ibadahnya Masya Allah, bukan kayak kita, ibadahnya itu sampai lelah, sampai membuat mereka itu kecapean ibadahnya itu, sampai tertidur, fayanamuna, sehingga mereka itu tertidur karena menunggu isya. Sudah lelah dia beribadah, maka kemudian tertidur nunggu isya itu. Tidurnya gimana? Dan dalam kondisi duduk. Dia tidur dalam kondisi duduk. Kemudian begitu qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, begitu dengar azan, mendengar qomat, tsumma yusalluna, bangun, lalu sholat, wala yatawadduuna, dan mereka tidak tidur, tidak ngambil air wudhu. Jadi riwayat Anas ini menjelaskan bahwa dulu sahabat-sahabat Nabi itu pernah dilihat oleh Anas bin Malik bahwasanya mereka menunggu datangnya waktu isya itu sampai tertidur, dan posisi tidurnya dalam kondisi duduk. Begitu azan dikomandangkan, qomat dikomandangkan, mereka bangun, kemudian mereka lalu sholat tanpa mengambil air wudhu. Ini menunjukkan bahwasanya tidur dalam kondisi duduk, maka tidurnya itu tidak membatalkan wudhu. Waruya Amr bin Shu'aib, juga riwayat yang dibawa oleh Amr bin Shu'aib, Amr ibnu Shu'aib an abihi. Amr ibnu Shu'aib ini mendapat riwayat ini dari ayahnya, an jaddihi, dan Amr ibnu Shu'aib ini juga mendapat riwayat ini dari kakeknya. Jadi Amr bin Shu'aib itu mendapat riwayat ini dari ayahnya mendapat riwayat dari kakeknya. Apa yang didapat? Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis qauli namanya. Yang tadi itu namanya hadis fi'li. Jadi hadis itu, ingat, ada 3 hadis itu. Ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Hadis qauli itu adalah hadis yang diucapkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah langsung mengucapkan. Hadis fi'li itu adalah hadis yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah melakukan, dilihat oleh para sahabat. Sahabat melihat bagaimana Rasulullah, lalu Rasulullah mengikuti. Kemudian yang ketiga itu hadis takriri. Rasulullah tidak melakukan, Rasulullah juga tidak mengucapkan, tapi Rasulullah setuju dengan perbuatan sahabat itu. Seperti yang disebutkan tadi dalam riwayat Anas tadi, para sahabat menunggu datangnya waktu isya, mereka tidur. Rasulullah tahu itu. Kemudian pada saat datang waktu isya, mereka bangun langsung sholat tanpa wudhu. Rasulullah tahu itu, dan Rasulullah tidak bilang, wudhu dulu, udah tidur. Tidak mengatakan begitu. Atau waktu awalan wa anta naimun. Tidak seperti itu. Wudhu dulu, kamu tidur. Tidak seperti itu. Rasulullah tidak mengatakan begitu, tapi Rasulullah diam saja. Itu menunjukkan bahwasanya boleh kita sholat tanpa ngambil air wudhu kalau tidur kita dalam posisi tidur yang napak. Jadi dilihat oleh Anas bin Malik, orang itu tidurnya napak, tidurnya duduk dalam kondisi
duduk begitu. Nah, jadi jangan hadis itu cuman qauli saja atau fi'li saja yang dilakukan Rasulullah. Kalau yang tidak dilakukan Rasulullah berarti itu bid'ah. Kalau bid'ah berarti sesat. Kalau sesat ya masuk neraka. Rasulullah itu melihat sahabat, tapi Rasulullah tidak melakukan, tapi sahabat yang melakukan. Seperti sholat wudhu. Sholat wudhu itu Rasulullah tidak melakukan, tapi sahabat yang melakukan. Yang seperti itu boleh. Jangan terlalu menyempitkan hadis. Hadis itu ada 3. Hadis qauli, hadis ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah, hadis fi'li yang dilakukan oleh Rasulullah. Ingat, masih ada satu lagi namanya takriri. Sahabat melakukan tapi Rasulullah setuju. Rasulullah diam, tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh sahabat. Nah, Amr bin Su'aib yang mendapat riwayat dari ayahnya, kemudian mendapat riwayat dari kakeknya, ini menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man nama jalisan, siapa orang yang tidur dalam posisi duduk, fala wudu'a alaihi, tidak perlu wudu." Orang yang tidur posisinya duduk tidak perlu wudu. Waman wadu'a janbahu, siapa orang yang meletakkan lambungnya atau meletakkan artinya tidurnya tidak duduk, fa'alaihi wudu, maka orang itu harus berwudu. Jadi orang yang tidurnya duduk itu tidak perlu wudu. Tapi kalau tidurnya tidak duduk, maka orang itu harus berwudu. Artinya wudunya batal. Maka ada tidur yang menyebabkan wudu batal, ada tidur yang menyebabkan wudu tidak batal. Kalau tidurnya duduk berarti wudunya tidak batal. Wa yuhaliful ahdas, berbeda dengan hadas yang dimaksud di atas tadi, berbeda. Fa innaha tanqudul wudu li'ainiha, karena hadas itu sendiri itu bisa membatalkan wudu. Yang mana hadas itu? Yang 5 tadi, hadas itu yang 5 tadi berbeda dengan hadas. Hadas itu dia sendiri membatalkan wudu. Wan naumu yang kudu li annahu yusahibul khuruj al kharij. Sementara tidur itu bisa membatalkan wudu kalau tidurnya itu membantu gampang keluarnya sesuatu dari dubur. Makanya dikatakan al-ainani wika usihi. Mata itu adalah tali burit. Ada yang mengatakan tali burit, tali dubur. Faman nama falyatawaddo, siapa orang tidur maka berwudulah. Jadi tidur itu bisa membatalkan wudu kalau ada sesuatu yang keluar, dari dalam dubur begitu. Oleh karena itu wan naumu yang kudu, tidur itu membatalkan wudu, li'annau yusahibu, karena tidur itu membantu memudahkan keluarnya sesuatu dari dubur. Wadzalika la yahisu la yahisu bihi idza nama zailan min mustawal julusi dan itu tidak akan terasa sesuatu yang keluar dari dalam dubur itu idana mazailan, kalau tidurnya nyenyak sehingga hilang sama sekali perasaannya, si tidurnya nyenyak sekali. Dan itu disebabkan an mustawal julus, karena dia tidurnya itu lurus gitu. Tidurnya lurus, nyenyak, lurus, ini seperti nyandar gitu. Nah, itu kalau ada sesuatu yang keluar tidak terasa. Wa yahisu bi idana majalisan, maka orang yang seperti itu ketika dia tidurnya dalam posisi duduk, maka dia akan merasa kalau ada sesuatu yang keluar dari duburnya. Jadi orang yang tidur mustawal julus, dia lurus tidurnya lurus atau menyandar, maka tidurnya yang seperti itu bisa nyenyak sekali. Ketika dia tidurnya nyenyak sekali sampai hilang perasaannya sama sekali, maka ketika ada sesuatu yang keluar dari duburnya tidak terasa. Wa yahisu bi idana majalisan, dan akan terasa sesuatu yang keluar dari duburnya apabila tidurnya dalam posisi duduk. Wa inna marokian, apabila tidurnya dalam posisi ruku' au sajidan, atau tidurnya dalam posisi sujud, au qa'iman, atau tidurnya dalam posisi berdiri, fi sholati, di dalam sholat. Dalam hal ini
fihi wajhani, fihi kaulani, ada dua pendapat. Lalu gimana kalau tidurnya ruko, tidurnya dalam kondisi ruko, dalam kondisi ruko tidur, dalam kondisi sujud tidur, dalam kondisi berdiri pun tidur. Dalam hal ini ada dua pendapat. Qala fil jadid, disebutkan di dalam kaul jadid, la yang kudu wudu'uhu, wudu'nya tidak batal. Kalau kita tidur berdiri, tidur dalam kondisi ruko, tidur dalam kondisi sujud, itu tidurnya tidak batal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza namal 'abdu fi sujudihi, apabila seorang hamba tidur pada saat dia sujud, begitu sujud tertidur dia, saking semangatnya untuk ta'abbud kepada Allah, memperbanyak amal untuk menikmati fasilitas surga, saking semangatnya sampai tidurnya itu sujudnya sampai tertidur. Lalu apakah orang sujud tertidur batal? Tidak, justru Allah senang. Orang yang sholat sampai sujudnya tertidur, itu Allah senang. Makanya dikatakan idza namal 'abdu, apabila seorang hamba tidur fi sujudi, di dalam sujudnya, bahiyallahu bihi malaikatahu, Allah akan membanggakan orang yang tidur dalam kondisi sujud itu tadi kepada para malaikatnya. Allah bangga, justru Allah senang. Allah banggakan, "Oi malaikat, itu tengok hambaku itu. Dia saking cintanya kepadaku, dia tidur dalam kondisi sujud. Sujudnya pun dia sampai tertidur." Begitu. Sampai tertidur dia sujud karena pengennya dia dekat dengan aku. Dibanggakan dia di depan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah berfirman, yaqulu 'abdi ruhahu indi, hambaku ini rohnya adalah untukku. Kenapa? Dia tidur, dia sujud, sampai sujudnya tertidur. Jadi rohnya itu milik Allah, rohnya itu di tangan Allah, rohnya itu digenggam oleh Allah. Sampai-sampai Allah mengatakan begitu, Allah menyampaikan seperti itu. Yaqulu, Allah berfirman, abdi ruhuhu indi, hambaku ini ruhnya untukku. Wa jasadu sajidun baina yadayya, dan jasadnya itu sedang sujud di antara kekuasaanku. Kalau terletaknya di sini dia di antara kedua tanganku. Jadi di depan sujudnya sahamba ini di depan Allah. Jadi hambaku rohnya adalah untukku. Hambaku yang sedang sujud ini rohnya adalah untukku, sementara jasadnya sedang sujud di hadapanku. Jadi Allah banggakan orang yang tidur, tapi tidurnya itu dalam kondisi sujud. Maksudnya bukan berangkat tidur tapi sujud. Dia sholat, saat sujud dia tertidur. Sholat saat sujud dia tertidur, itu dibanggakan oleh Allah. Abdi ruhuhu indi, hambaku ini rohnya adalah untukku. Wajasadu, dan jasadnya sajidun baina yadaiha, sedang sujud di hadapanku. Falau intaqadha wudu'uhu, andaikan seperti itu batal wudu'nya, ya tentu tidak akan sah. Rohnya tidak akan sampai di hadapan Allah, rohnya tidak sampai di genggaman Allah. Andaikan itu batal. Lima jalau sajidan, bagaimana mungkin dia jadikan sujud? Andaikan itu batal. Karena itu tidak membatalkan, maka Allah membanggakan orang yang seperti itu di hadapan para malaikat. Jadi hasil dari diskusi Imam Syirazi tentang orang yang tertidur itu, yang pertama membatalkan wudhu. Dengan syarat, gimana membatalkan wudhu itu? Membatalkan wudhu apabila lubang duburnya itu tidak terkontrol. Bagaimana tidak terkontrolnya? Ketika dia tidur nyenyak. Kapan dia bisa tidur nyenyak? Pertama, ketika dia tidur miring. Yang kedua, dia tidur dengan murep. Yang ketiga, dia tidur dengan bersandar. Tidur miring, tidur murep, tidur bersandar, yang seperti itu menjadikan tidur nyenyak, sehingga yang keluar sesuatu dari dubur tidak akan terasa. Beda dengan tidur dalam kondisi duduk. Kalau tidur dalam kondisi duduk,
dia tidak begitu nyenyak-nyenyak, maka ketika ada sesuatu yang keluar, dia masih terasa. Dan orang yang tidurnya dalam posisi ruku, orang yang tidurnya dalam posisi berdiri, orang yang tidurnya dalam posisi duduk, juga tidak membatalkan wudhu. Karena Allah justru malah membanggakan orang yang tertidur dalam posisi sujud. Sedang sujud, sedang sholat, dia sujud, dia tidur. Allah bangga kepada para malaikat-malaikatnya, sampai-sampai Allah menyampaikan, abdi ruhuhu indi wa jasaduhu sajidun baina yadayha. Abdi ruhuhu indi, hambaku ini ruhnya untukku, wa jasaduhu sajidun baina yadayha, sementara itu jasadnya, badannya, dia sedang sujud di hadapanku. Bangga Allah melihat orang yang sujud sampai tertidur seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa ibadah, sholat sampai lelah, kemudian saat sujud pun kita sempat tidur di situ, kemudian bangun baru kita rukuk lagi, baru kita berdiri lagi, atau kita duduk kemudian salam, kita mulai sholat lagi. Nikmat bisa kita menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam petunjuknya, petunjuk yang mustaqim, petunjuk yang lurus, petunjuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak menyalahkan orang lain. Lebih baik menyalahkan diri sendiri, jangan pernah menyalahkan orang lain. Boleh kita watawasau bil haq, watawasau bis sabr, itu pada tempatnya, bukan sembarang tempat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an adzim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.